Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua, itu kita akan mereview rancangan database dan entity diagram. Jadi kita akan membahas tentang DBMS dengan RDBMS. Jadi pada prinsipnya sebuah RDBMS adalah sebuah DBMS yang mana di dalam RDBMS ini ada yang namanya relasi, relation. Jadi antar objek-objek, itu ada sebuah atau entity atau tabel itu ada yang namanya relasi atau hubungan. Database relasi ini terdiri dari kumpulan tabel yang menyimpan data secara spesifik. Database relasi ini mempengaruhi bagaimana data disimpan dan diproses. Jadi sebagian besar atau bahkan hampir semua database adalah bukan database relation. Database diproses menggunakan bahasa SQL. Kemudian untuk bapak dari database relation yaitu adalah PF. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada relasinya. Kemudian ini menyimpan data pada DBMS. Jadi keterangan ini ketika contoh di sini ada employer, kemudian ada address. Di sini ada ID, name, kemudian ID, city, kemudian employee ID. Nah, karena tidak ada relasi, maka kolom EMP-ID yang ada pada tabel address, tidak bisa dimasukkan tidak bisa dimasukkan data apa saja, termasuk EMP ID yang sebetulnya tidak ada pada tabel employee. Nah, di sini karena tidak ada relasi, maka ini tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel yang berbeda. Kemudian kalau di sini kita menggunakan RDBMS karena di sini sudah ada relasinya, karena ada relasi, maka kolom EMP-ID yang ada pada tabel address hanya bisa menerima EMP-ID yang ada pada tabel employee. Jadi karena ini ada relasinya, ini kan ID-nya itu 34 37 89 34 37 89 di sini. Ini kan ada. Tapi kalau yang di sini ini karena tidak ada hubungannya, maka tidak bisa di kemudian ini model relasi. Model relasi atau basisnya adalah model basis data. Jadi adalah suatu basis data dimodelkan sebagai kumpulan relasi yang merupakan tabel relasi file yang terdiri dari baris kolom atau masing-masing baris tidak boleh ada yang sama, kemudian kolom atau atribut atau field. Contoh skema pada tabel atau relasi yaitu adalah student dengan SID, ini bentuknya adalah datanya string, name itu adalah string, object string, itu adalah object, KPI itu adalah field. Ini adalah fieldnya, atribut kolomnya. Kemudian ini adalah sub tupelnya atau recordnya atau row-nya. Jadi ada ID-nya, ada namanya, ada login-nya, ada umurnya, ada rata-rata atau KPI-nya. Kemudian ini ada introduksi contrast. Jadi merupakan kondisi yang dispesifikasikan dalam skema basis data dan harus dipatuhi oleh setiap tabel atau relasi dalam basis data tersebut. Jadi didefinisikan di dalam skema atau tabel relasi, pengecekan dilakukan setiap kali tabel atau relasi dimodifikasikan. Macam-macamnya, macam-macam dari IC itu ada domain constraint, primary key, constraint sama foreign key. Nah, ini kalau untuk yang domain constraint, yaitu adalah masing-masing skema relasi tabel atau tabel yang didefinisikan tipe domain untuk masing-masing kolom yang dimiliki. Kayak tadi itu student, ya tabel student
itu ada SID-nya itu dalam bentuk string, tipe datanya itu name, nama itu dalam bentuk string, login itu dalam bentuk string, tipe datanya sampai seterusnya. Nah, kemudian untuk primary key atau PK construct ini adalah tidak boleh ada baris yang memiliki nilai yang sama dalam kolom PK. Jadi ini unik. Jadi setiap ID ini unik atau tidak sama dengan ID yang lainnya. Gitu. Kemudian PK atau primary key ini tidak boleh nol atau tidak boleh kosong. Kemudian boleh jadi ada beberapa atau banyak kandidat key atau didefinisikan dengan unik, lalu salah satunya sebagai satunya atau sebagian dijadikan primary key, itu juga bisa. Kemudian penggunaan PK yang salah akan menyebabkan IC menolak penyimpanan data. Jadi ketika ID-nya ini enggak ada atau mungkin ID-nya salah, maka dia tidak bisa disimpan di situ atau nanti akan terjadi error. Nah, kemudian ada juga yaitu adalah foreign key. Jadi ini adalah kolom dalam suatu relasi yang digunakan untuk mengambil referensi dari relasi yang ada. Jadi foreign key dari relasi pertama atau reference relation harus sama dengan PK yang dari relasi kedua atau reference relasi. Jumlah kolomnya dan kesesuaian tipe data nama kolom boleh beda. Jadi misal di sini jumlah kolomnya itu 3, di sini jumlah kolomnya itu ada 5, ini enggak masalah. Enggak masalah, yang penting foreign key-nya ini sama atau harus ada di dalam primary key-nya di sini. Jadi harus maksudnya ada kolomnya di sini. Ini bisa dilakukan seperti itu. Kemudian penerapan referential integrity atau dalam SQL yaitu default adalah no action atau delete update is reject. Kemudian cascade dari delete all tuple reference to delete tuple. Kemudian set null atau set defaultnya yaitu adalah foreign key dengan reference tabelnya. Ini dalam bentuk SQL-nya seperti ini. Jadi create tabelnya, apa nama tabelnya, kemudian isinya apa. Jadi atributnya apa aja, ada tipe datanya berapa, nah tipe datanya apa, ukurannya berapa, yang dijaga di sini. Primary key-nya itu mana yang dijadikan primary key, kemudian foreign key-nya mana yang tidak bisa di delete atau mungkin yang bisa diupdate atau yang lainnya, pengaturan itu mana saja gitu. Kemudian ini ada jenis-jenis key ya, jenis-jenis key yaitu yang mungkin teman-teman sudah pelajari juga, yaitu ada kandidat key, primary key, alternative key, composite key, unique key, dan foreign key. Ini yang tadi juga sudah kita bahas juga. Kandidat key yaitu adalah field yang dapat dijadikan sebagai calon key atau calon kunci. Primary key ini yang dijadikan sebagai kuncinya dan biasanya unik. Kemudian alternatif key atau key yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menjadikan primary key. Kemudian composite key yang terbentuk lebih dari satu field. Kemudian kalau unique key ini field yang unik di mana nilai datanya tidak ada yang sama dalam setiap recordnya. Nah, kemudian untuk yang foreign key sendiri yaitu adalah field yang menjadi tamu dalam sebuah tabel karena field tersebut dijadikan sebagai penghubung atau relasi dengan tabel lainnya. Kemudian kita masuk di normalisasi, yaitu adalah proses efisiensi pengorganisasian data di dalam database. Nah, ada 2 tujuan normalisasi. Yang pertama adalah menghilangkan data yang redundant atau sama, ya. Jadi atau yang tidak penting itu bisa dihilangkan. Contohnya menyimpan data yang sama di dalam lebih dari satu tabel, makanya
dia perlu dilakukan normalisasi. Jadi ada data yang sama atau biar tidak ada duplikat data yang sama atau yang lainnya di situ. Kemudian meyakinkan ketergantungan data atau anomali atau penyimpangan sebagai suatu yang masuk akal atau hanya menyimpan data yang berhubungan dalam satu tabel saja. Jadi ada 3 sebenarnya. Ya, kemudian ini anomali ya, masuk dari penyimpangan atau anomali, yaitu adalah penyimpangan penghapusan. Jadi proses penghapusan suatu data yang mengakibatkan hilangnya informasi data lain. Kemudian ada penyimpangan penyisipan, yaitu proses penyisipan suatu nilai data yang mengakibatkan perlunya penyisipan pada nilai yang lain. Kemudian ada update atau penyimpangan perbaruan. Jadi proses mengubah suatu nilai data yang mengakibatkan perlunya pengubahan pada nilai data yang lain. Nah, ini ada tingkatan dari normalisasi, yaitu adalah first normal form, second normal form, third normal form, sama fourth normal form. Kemudian ada juga fourth normal form dan fifth normal form. Nah, ini beberapa tingkat normalisasi, tapi kita nggak akan bahas semuanya di sini. Nah, atau biasa kita sebut kayak freeze, itu 1 NF, gitu, 2 NF. Nah, di sini untuk freeze normal form atau 1 NF, yang mana dia menghilangkan cirinya, gitu, atau keterangan dari sifat dari freeze normal form, yaitu adalah dia menghilangkan kolom yang duplikat atau duplikasi data dari tabel. Kemudian dia membuat tabel terpisah dari tiap-tiap grup data yang berhubungan. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi setiap row untuk mendapatkan unique key atau primary key. Aturannya, masing-masing kolom memiliki atau atomic value atau tidak dapat dibagi-bagi lagi dalam setiap barisnya. Ini untuk yang 1NF. Kemudian untuk yang 2NF atau second normal form, yaitu berada pada freeze normal form. Jadi ketika freeze 1NF ini selesai, maka dia bisa melanjutkan, sudah sesuai dengan kondisi dari 1NF, maka dia bisa dilakukan dengan normalisasi tahap kedua. Kemudian dia memindahkan subset data yang ditampilkan beberapa row dan menempatkannya pada tabel terpisah. Yang ketiga yaitu membuat relationship di antara tabel-tabel baru dan sebelumnya melalui atau menggunakan foreign key. Ini adalah aturan kedua. Kemudian aturan yang ketiga yaitu memenuhi bentuk NF. Nah, sama ya, jadi ada kalau bentuk NF 1 selesai, 2 selesai, maka dia bisa maju ke bentuk ketiga. Jika tidak ada atribut atau non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain. Jadi untuk bentuk dari ketiga. Contoh tabel yang tidak dinormalisasi. Jadi ada customer ID mungkin ini, kemudian customernya, phone, invoice, date sama totalnya. Kemudian kita normalisasi, jadi dibagi lagi, jadi customer ID-nya, kemudian customer sama akunnya. Kemudian di sini juga sama, jadi ada customer ID dan invoice, date sama totalnya. Jadi customer apa, ini kan sama di sini. Nah, tabel di sini juga ada keterangannya. Di sebelah kiri adalah tabel customer atau pelanggan, dan tabel di sebelahnya kanan adalah tabel invoice. Jadi dibagi menjadi 2 tabel. Nah, jadi pada tahap ini kita sudah melalui proses yang dinamakan normalisasi. Ini tabel customer, ini tabel invoice. Contoh, misal kita punya data mahasiswa. Jadi ada NRP nama hobi atau NRP nama hobi 1, 2, 3. Kemudian tabel ini kan tidak memenuhi syarat normalisasi pertama. Kemudian kita dekomposisi menjadi tabel mahasiswa dan tabel
hobi, atau kita pisah ya. Jadi NRP nama, kemudian RP hobi. Ini kemudian untuk mata kuliah gitu. Ini karena cuma apa, nama sama hobi ya. NRP nama hobi. Gitu. Sebenarnya ini sudah seperti ini. Sama. Kemudian kita juga bisa di sini contoh kedua yaitu jadwal kuliah, di mana di sini ada kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jam, jadwal. Di mana nilai pada atribut jadwal ini berisi gabungan antara hari dan jam. Nilai ini jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Jadi kita bisa kalau memang di sini beda. Jadwal harinya apa, jamnya berapa. Jadi kode matkul, nama matkul, dosen, kelas, jadwal yang awalnya cuma di global jadwal kita bisa menjadi jadwal hari dan jadwal jamnya. Di sini student name, cross ID ini juga bisa seperti ini contohnya. Jadi student ID-nya cross name ID sama cross ID. Nah, ini kan ada tiga, itu kita bisa lagi. Jadi dan student ID, student name, grade day, cross ID, cross name, credit, grade, week. Jadi kita normalisasi gitu. Jadi function dependennya itu ada student name, grade day, cross ID, cross name, credit, student ID-nya, student class, ini grade. Kemudian kita rubah atau kita dekomposikan atau kita pecah normalisasi menjadi 2F untuk DF. Jadi kita bisa jadi student dengan grade, student ID grade, cross ID itu cross name sama credit, student ID-nya sama cross ID, grade sama grade. Di sini student ID, cross ID, grade sama grade. Cross ID-nya cross name, credit, cross name, credit, dan student ID-nya student name sama grade. Ya. Nah, kemudian kita ke normalisasi tahap ketiga. Jadi ada student ID, cross ID-nya sama grade-nya. Untuk grade-nya, ya, grade-nya ini ada grade sama back-nya. Jadi grade-nya itu A, itu grade-nya berapa, poinnya berapa, bobotnya berapa. Itu sih. Nah, kemudian kita masuk ke BCNF, aturannya yaitu memenuhi kriteria 3F. Setiap semua atribut penentu atau determinan merupakan CK. Nah, kemudian ini denormalisasi database, yaitu adalah kejadian di mana database secara sengaja tidak dibuat mengikuti kaidah normalisasi atau bukan dari bentuk normal, nah, dirubah menjadi tidak normal, atau dalam bentuk normal dirubah menjadi tidak normal untuk mendukung kebutuhan bisnis atau pengambilan keputusan atau pencarian data. Jadi bisa dari normalisasi kemudian dia tidak menggunakan normalisasi, atau dari normalisasi yang sudah dinormalisasi kemudian dia dirubah menjadi tidak denormalisasi. Ini database OLAP dan OLTP dan OLAP, atau dari sisi pengaksesan database itu bisa menjadi OLTP dan OLAP. Ya. Jadi online transaction processing sama online analytical process. Jadi yang OLTP ini adalah database yang dinormalisasi dan OLAP ini adalah database yang dinormalisasi. Contohnya itu kayak penerapan database jenis yang mungkin apakah kasir, ATM, panggilan telepon, dan seterusnya. Kemudian sistem pelaporan keuangan, penjualan, dan sejenisnya. Jadi kalau yang OLTP ini yang volume transaksinya besar, sangat besar, tetapi dengan proses terhadap data yang minimal. Tapi kalau yang OLAP ini mengambil banyak data histori yang diakumulasikan dalam waktu atau periode yang lama.
biasanya digunakan untuk business intelligence, itu menggunakan OLAP. Nah, kemudian kita masuk ke ERD atau Entity Relation Diagram. Jadi adalah model data atau tool alat yang digunakan untuk proses analisa, untuk menggambarkan kebutuhan data dan asumsi dalam sistem secara top down dari atas ke bawah, di mana ERD ini dapat digunakan kembali atau berulang untuk analisis dan desain pada mungkin sistem development apps atau SDLC. Jadi ada 3 elemen dasar di dalam ERD. Yang pertama itu adalah entity, dan kedua adalah atribut, yang ketiga adalah relation atau penghubung. Ya, entity ini persepsi terhadap objek di dunia nyata. Jadi ada entity set, ada atribut. Jadi kumpulan entity yang sama atau memiliki key, dan atribut itu adalah mendeskripsikan entity atau memiliki domain. Kemudian untuk relationship ini adalah hubungan antar entity. Jadi relation set ini kumpulan relasi yang sama, atribut ini mendeskripsikan relation atau opsional, tidak harus ada. Contoh entity, jadi contoh employee. Jadi ada atributnya, ini atributnya SN, name, lot, ini adalah tabelnya atau entity-nya. Kemudian K ini ada sebagai SN, ini primer key-nya, domainnya kayak gini. Ada karakter, semuanya menggunakan karakter. Kemudian relation ini ada derajat, jenisnya ada recursive, binary, ternary, sama kemudian ada konektivitas, ada one to one, one to many, atau many to one, many to many. Nah, ini konektivitas ya. Kemudian ada eksistensi, yaitu ada opsional, mandatory, atau parsial atau total. Jadi pertimbangan apakah setiap departemen memiliki manajer gitu, apakah perlu atau tidak di situ. Nah, kalau ini pertimbangan apakah seorang employee dapat bekerja pada banyak departemen atau apakah sebuah departemen dapat dimiliki oleh banyak employee. Ini sesuai dengan konektivitasnya. Oke, ini adalah derajat ya. Jadi derajat tadi itu ada fungsi binary sama dengan derajatnya, kemudian ada konektivitasnya, jadi hubungan gitu, apakah satu to satu atau bertuan. Jadi dia mempunyai hubungannya itu dia hanya dikenal. Apakah setiap departemen itu bisa dikerjakan oleh banyak orang ataukah setiap orang itu bisa banyak dari departemen, itu seperti itu. Jadi one to many, jadi satu hubungannya banyak, dan satu ini bisa lebih dari satu, atau many to one, dari banyak ke satu, atau many to many, jadi dia bisa memiliki banyak di situ. Dan ini konektivitas tadi itu ya. Jadi ada employee, kemudian work in departemennya, seperti ini. Jadi namanya apa? Many to many, atau one to one, atau yang lainnya. Ini contohnya ya, eksistensi. Jadi dia bisa memiliki, bisa tidak. Apakah setiap employee itu bisa memiliki manajer atau tidak, butuh manajer atau tidak di situ. Nah, jadi EXD adalah hubungan antar tabel dalam database yang menciptakan keutuhan data. Jadi diagram ER ini berisi kotak-kotak yang menyatakan entitas yang dihubungkan dengan garis-garis yang menunjukkan suatu relasi. Tadi ini adalah one to one. Ini one to one. Jadi one to one hubungannya cuma satu-satu. Dengan K only tabel. Jadi one to one. Pegawai memiliki kendaraan. Setiap pegawai memiliki kendaraan. Pegawai memilih kendaraan di situ. Atau enggak one to many. Jadi untuk setiap data di entity pertama ada banyak yang berhubungan di atas
di entity kedua, tetapi untuk setiap data di entity kedua ada satu dan hanya satu data di entity pertama. Jadi one ini satu two many. Jadi pegawai itu kerja di departemen A, kemudian satu pegawai itu kerja di departemen A juga, nggak masalah di situ. Ini pegawai kedua, pegawai ketiga, pegawai keempat, seperti itu. Jadi one to many. Kemudian many to many, many to many, ya seperti itu. Setiap entity data ada banyak data yang berhubungan di entity kedua, begitu juga sebaliknya. Jadi sama-sama bisa memiliki banyak data. Pas A itu studennya, student A itu bisa dari B, bisa dari C, seperti itu. Oke, kemudian ini contoh beberapa software RD. Jadi banyak sekali yang punya, ada juga yang bersifat cipta atau berbayar, dan juga ada juga yang bersifat free atau gratis. Kemudian ini ada notasi ERD, yaitu ada untuk dalam bentuk referensi definity, dan ada indexing, indexing, notasi Beckman, Martin, notasi min-max, sama notasi standar UML. Ini nanti bisa dipakai sesuai dengan kegunaan atau mungkin kesukaan juga bisa, ya. Ada beberapa perbedaan juga di sana. Ya, ini contoh notasi Martin. Jadi memiliki beberapa keunggulan. Sangat jelas jika digunakan untuk mendefinisikan hubungan ke banyak atau many, atau seringkali disebut anaknya atau splitnya. Dapat menggambarkan hubungan relasi yang menghasilkan foreign key mandatory, diisi foreign key yang opsional. Notasi cukup banyak diadopsi oleh software-software yang digunakan untuk menggambarkan entity atau RD. Di antaranya Oracle, Visio, Power Designer. Ini menggunakan notasi Martin. Ini kemudian ada notasi Chen. Seperti ini. Jadi kayak kotak-kotak apa? Kondisi-kondisi kotak. Ini adalah notasi Crawford. Jadi ada notasi Chen, notasi Convon, sama tabel hasilnya sama. Bedanya di sini. Ini many, one gitu. Notasi convert. Ini satu ke banyak atau one to many. Foreign key-nya ini bersifat mandatory. Kemudian ada satu ke banyak atau one to many. Foreign key-nya bersifat opsional. Ini contoh kayak gini, ini berarti one to many. One to many. Sifatnya ini adalah foreign key-nya opsional. Bisa ada, bisa tidak. Kemudian ini one to many, tapi foreign key-nya bersifat mandatory, berarti harus ada foreign key-nya. Nah, contoh ERD database akademik. Nah, di sini ada beberapa kan, kamus data database. Jadi ada tabel nama siswa, mata kuliah, tabel dosen, prodi, ruang, kemudian nanti ada juga atributnya apa saja di situ, hubungannya apa saja. Ini nanti bisa dipelajari lagi, gitu kan ya. Jadi ada many to many, many to one, many to apa, many to one to one, many to many, seperti itu, one to one. Nah, ini adalah apa, contoh dari database RD akademik. Kemudian ini ketika RD lengkap dengan atribut primary key dan atribut deskriptifnya tadi itu. Jadi akan bertambah gitu. Kalau ketika hubungannya di situ many to many, gitu. Pasti ada tambahan di situ. Ini kemudian mapping dari ERD ke skema relasi. Jadi tabel mahasiswa, kemudian ada tabel ruang, tabel jadwal, tabel nilai, tabel mata kuliah, tabel dosen, sama tabel program studi. Di sini akan ada hubungannya gitu. Kode program, ya kode program ini akan
berhubungan dengan tabel mahasiswa. Di sini kan tabel program studi, ini akan berhubungan dengan di sini relasinya. Kemudian NIM ini akan berhubungan dengan tabel mahasiswa, tabel nilai. Nah, kemudian kode MK ini akan berhubungan dengan yang kode tabel nilai, kemudian jadwal. Nah, kemudian di jadwal ini akan berhubungan dengan tabel ruang. Ya, tabel ruang berhubungan dengan jadwal. Mata kuliah akan berhubungan dengan dosen juga, dengan program studi. Studi kasus, nah, ini ada juga studi kasus poliklinik. Jadi diasumsikan setiap pasien yang akan memeriksa kesehatan terdaftar dalam data pasien. Kemudian setiap pasien memiliki catatan medik dari penyakit yang pernah diperiksakan. Nah, catatan medik juga menyimpan jenis penyakit dari pasien. Jadi ada historinya juga. Setiap dokter memiliki catatan medik dari pasien-pasien yang telah diperiksanya. Kemudian poliklinik menangani transaksi pembelian obat dan pasien. Ini kemudian kita entitasnya, cari entitasnya apa saja. Itu ada pasien, dokter, catatan medik, penyakit, detail penyakit, transaksi sama obatnya. Nah, dari sini kita buatkan IRD-nya. Jadi pasien, kemudian transaksi, obat, detail penyakit, dokter, catatan medik. Nah, ini kemudian kita atributnya apa saja dan hubungannya apa. Pasien dengan catatan medik, oh ternyata itu di situ. Nah, sampai seterusnya. Nah, dan ini alur menentukan relasi tabel. Jadi alur menentukan relasi tabel satu, pahami sistem yang akan dibuat. Nah, kemudian berdasarkan poin 1, ekstrak satu persatu tabelnya. Jadi kita ekstrak satu persatu. Yang ketiga, relasikan tabel-tabel dengan terlebih dahulu menentukan hubungan antara tabelnya. Jadi kita relasikan aja dulu. Contoh studi kasus 1. Sebuah sekolah dengan ketentuan setiap siswa hanya masuk dalam sebuah kelas berjenjang. Setiap kelas akan memiliki pelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian setiap pelajaran diajar oleh seorang guru. Nah, kemudian kita proses pertama. Setiap siswa akan masuk dalam satu kelas berjenjang. Jadi ada siswa, ada kelas. Nah, kemudian ada kelas ya, kelas siswa dan kelas gitu. Sebenarnya kan siswa dan kelas di sini. Jadi di sini kita hubungkan atau relasikan. Jadi sehingga akan muncul relasi ya, baru di situ. Jadi setiap siswa akan masuk ke dalam sebuah kelas berjenjang. Jadi ada siswa, ada kelas. Kita tentukan. Yang kedua adalah setiap kelas akan memiliki pelajaran yang telah ditetapkan. Jadi ada pelajaran. Jadi banyak di sini. Kelas memiliki banyak pelajaran. Mungkin itu. Setiap pelajaran diajar oleh seorang guru. Jadi pelajar hanya satu pelajaran diajar oleh satu guru atau seorang guru. Jadi ini hubungannya apa? Hubungannya many to many, kemudian one to many, seperti itu. Atau many to one, atau many to one. Jadi satu guru bisa memiliki banyak satu guru bisa memiliki banyak pelajaran atau satu pelajaran diajar oleh banyak guru. Ini studi kasus bisa dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa ya. Jadi ada studi kasus seperti tadi itu kita buat IRD, ada studi kasus perpustakaan, kemudian disuruh gambarkan relasi tabelnya. Kemudian ada juga seorang dosen membuat aplikasi bagi seluruh dosen di pengumpulan tugas. Ini gambarkan supermarket, pelayanan prima, ini juga digambarkan, tersebut akan diasikan. Gambarkan relasi tabelnya hingga nanti studi kasus ke-6. Ini tugasnya dikerjakan masing-masing oleh mahasiswa. Jadi buat IRD-nya.
Kemudian ini beberapa transformasi himpunan entitas ke basis data fisik. Jadi aturan umum dalam pemetaan model data atau level konseptual dalam abstraksi data. Jadi setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel atau file data. Misal kayak gini, mahasiswa, NIM, nama, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Maka tabelnya seperti apa ya? Dibuat ini berarti tabel mahasiswa, isinya kolom NIM, nama mahasiswa, alamat sama tanggal lahir. Nanti isinya juga di barisnya juga diisi sendiri. Nah, kemudian ini kuliah gitu. Siapa kayak tadi itu kuliah, kode mata kuliah, nama kuliah, SKS semester. Kemudian dosen, ada kode dosen, nama dosen, alamat dosen. Gitu. Transformasi relasi satu ke satu atau one to one adalah basis data fisik. Jadi satu one to one, gitu. Dosen, ini dosen. Jadi ada kode dosen, nama alamat dosen. Jadi relasi dengan derajat satu to one yang menghubungkan dua himpunan entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atribut relasi ke tabel yang telah mewakili salah satu dari dua himpunan tersebut. Jadi ada jurusan, yaitu kode jurusan sama nama jurusan, tetapi dia ada hubungan gitu. Hubungannya itu one to one, maka secara otomatis akan muncul yaitu adalah kode dosen di dalam tabel jurusan. Ya. Kalau di tabel ini kan relasi, terjadi relasi, jadi kode dosen sama kode tabel dosen sama tabel jurusan ini ada relasinya. Relasinya one to one, maka akan muncul kode dosen di tabel jurusan. Kemudian relasi satu ke banyak atau one to many. Jadi one to many. Jadi ini ada tabel dosen, kemudian ada tabel kuliah. Maka di dalam tabel kuliah dia akan muncul yaitu kode dosen, tempat sama waktu. Kode dosen, nama dosen, alamat. Di sini ada dia mengajar, ya, dosen mengajar kuliah, ya, mengajar apa? Di sana ada tempatnya, ada waktu. Nah, di sini ada kode dosen. Nah, kemudian relasi many to many. Jadi many to many. Ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai, nah, kemudian tabel kuliah. Ini yang tabel apa? Tambahan langsung gitu kan. Jadi ada NIM, nama mahasiswa, alamat lahir. Ini muncul NIM, ya, NIM, kode kuliah ini masuk di sini. Kemudian nama kuliah, ya, nama kuliahnya, nah, SKS semester. Jadi ada NIM, kode kuliah sama indeks nilai. Indeks nilai itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, review tentang rancangan database sama entity diagram. Kita akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.